Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di desa Subanggelag, ya, Kabupaten Cirebon. Saya berada tepat di depan Museum Karya Budaya milik individu Bapak Tamrin. Ya, saya akan coba berkunjung, mudah-mudahan beliau ada. Mari. Assalamualaikum. Lihat, Bah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bah. Ya, Selamat aja lah. ini Bos, salaman dulu bos. Abah Tamrin. Saya memanggilnya Abah karena Usianya udah tua. usianya sudah tua ya, Pak ya? Udah sakinah, sanajan aki-aki nah. Sanajan ada ya. Ini pertemuan yang entah keberapa. Sekitar 16 tahun lalu saya pernah mendatangi tempat ini dan ternyata masih asri. Suasananya masih dipenuhi barang-barang antik karena memang Pak Tamrin ini selain kolektor, penemu dan juga pemburu ya. Pemburu ya, Pak. Dan Pemburu juga dibukukan Pak benda-benda antik termasuk fosil. Kita pengen tahu apa aja yang ada di sini ya. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu. Mari. Mari, sekarang lagi. Pak, sehat, Pak? Alhamdulillah. Gimana, Pak? Kita lama nggak ketemu, Pak ya. Tapi masih ingat ya muka saya, Pak ya? Masih ingat. Jadi mukanya ingat, nah masih udah lupa. Nama udah lupa. Ya maklum udah tua. Kalau saya kan udah tua sekali istilahnya. Dan penelitian tetap jalan karena saya sudah dibukukan oleh Badan Geologi Nasional. Ada bukunya, itu 168 lembar. Juga dari Balai Arkeologi Nasional. Jadi saya sudah dibukukan beberapa 4 buku dari penemuan-penemuan saya. Termasuk orang dari luar negeri juga ya? Dari Belanda juga pernah datang ke sini seperti Mr. Get, Mr. Adam, dari Belgia juga ada. Tapi saya karena tidak bisa menyusun. Dari awal pertama penemuan benda-benda cagar budaya maupun benda-benda produktif itu banyak sekali. Dan alhamdulillah saya udah banyak yang nge-YouTube-kan tapi kok begitu-begitu aja. Jadi sudah saatnya Abah Tamrin punya channel YouTube sendiri. Nah, insya Allah saya Harus. punya channel YouTube sendiri. Harus. Dengan adanya channel YouTube sendiri, jadi pembuktian itu ada. Betul. Jadi saya sudah diakui oleh Badan Geologi maupun oleh Arkeologi, dan alhamdulillah banyak. Setiap saya ini penelitian ini bersama dengan para ahli geologi maupun para ahli arkeologi. Mereka datang ke sini, Pak ya? Datang ke sini berduyun-duyun. Sampai dari Pindad pun pernah datang, seperti Jenderal Yono dari Pindad sudah pernah datang. Itu membuat situs, membuat bangunan di Cimbuleuit itu dengan batu kiriman dari saya. Bah, ceritanya tahan dulu. Kita pengen tahu perkembangannya, kan kita udah lama nggak ketemu nih. Temuan terbaru Abah apa? Temuan terbaru ini pasir mandi. Pasir mandi. Pasir mandi Pasirnya yang buat ada mandi. di Sindang Pancuran. Pasir buat Bisa, mandi. iya. Tapi setelah saya teliti, akhirnya bisa untuk pasir terapi. Pasir terapi itu caranya orang, kalau dulu kan saya kan belum menerangkan jelasnya. Jadi menerangkan ini hanya bawa pasirnya 1 karung, dibawa ke Jakarta, dibawa ini, ternyata sekarang berduyun-duyun. Dari Kuningan, dari Cirebon, dari Bogor, dari Indramayu, dari Jawa Tengah, bahkan dari Kalimantan pun pernah datang ke sini. Pasir mandi, Pak ya. Pasir terapi. Tapi sebelum kita lihat pasir terapi, katanya pasir mandi juga, ya. Saya Bisa pengen tahu dipraktekkan. koleksi-koleksinya. Nanti terakhiran aja, Pak, yang pasir. Saya Iya. pengen tahu dulu keliling nih, Pak. Ruang-ruang sudah berubah belum? Ruangan udah berubah karena ini rumah saya juga sudah berubah. Dulu kan waktu di televisi itu masih ori, kalau sekarang udah dirubah. Bahkan dinding tembok-tembok rumah saya ini semua dengan fosil maupun batu kristal. Nah, boleh ditunjukin nggak? Boleh, Boleh. karena ini caranya seperti saya sering Dari menemukan. sini dulu, Pak, dari sini. Nah ya, Dari Mbak. ini saya, kenapa saya bikin seni? Ini dari bambu ini saya bikin seni. Dulu pernah ada di koran juga, itu pernah saya jual. Ini rencananya untuk seni nanti yang alami. Ini Saya mencari apa benda-benda yang alami ini, dibuktikan kemarin ini diketemu terakhir ada 1 pohon bambu ini dibelit dengan pohon lagi. bukan ular ini, Pak. Bukan, ini
dibelit oleh pohon lagi. Ini sangat langka, ini penemuan baru. Ini di tengah rumpun bambu. Ini sudah keras sekali tuh. Ini keras sekali, di Palu juga mendal. Fosil ya Pak ya? Belum fosil, tapi karena sudah terlalu lama, ini ratusan tahun. Dan ternyata bambunya juga sampai gepeng. Ya, Pak. Dari awal tumbuh. Mana lagi, Pak? Nah, kenapa saya ini bikin seni? Karena seni inilah sangat indah. Karena dalam ini itu saya semua ini Tanduk-tanduk, diarsipkan. Pak, ya? Tanduk-tanduk semua, Pak ya? Iya, ini tanduk-tanduk, ininya bambu yang aneh-aneh. Nah, ini bambu jalu namanya. Ini asli, Pak. Ini juga asli. Jadi istilahnya saya ini. Belawang bukan ini, bukan belawang, bukan. Bukan. Ini kadang-kala dari orang juga saya beli juga nggak jadi masalah. Yang penting saya untuk ini. Setelah koran yang diterbitkan oleh PR dulu itu 1 lembar, bahkan Jenderal Nino pun mencari. Oh, jenderal Iya. ke sini ya? Banyak yang datang ke sini. Sampai dari Itu apa, Pak? Nah, ini Dandim juga pernah datang ke sini waktu akhirnya membuat Kegiatan, Pak ya? ya, ini kegiatan di hutan ini di Waled. Sekarang sudah jadi TMMD di Waled. Itu ke bukit ini ada peternakan. Ini dalam Dalam rangka penelitian tanah dan ini. Akhirnya tanah ini dibeli oleh Dandim sebagian, jadikan TMMD. Alhamdulillah sekarang Waled desa ini jadi indah untuk para wisata. Pak, dalam, Pak. Itu kayaknya banyak. Nah, ini Luar biasa cirinya itu, penemuan-penemuan saya ditempelkan di dinding. Coba lihat. Nah, ini semua ini fosil dan batu kristal. Kalau sudah disiram dengan air, luar biasa. Oh, bilang, Pak ya? Iya, ini aslinya. Kenapa saya tempelkan di dinding untuk bukti? Karena dalam pepatah ini, arsip hilang, aset melayang. Itu waktu pameran cagar budaya di Kabupaten Cirebon. Itu se-Jawa Barat. Maka saya batu-batunya ini karena terlalu banyak, maka tempelkan aja di dinding. Nah, ini semua yang diinjak-injak juga batu kristal, tuh lihat. Ini yang diinjak-injak juga batu kristal tuh. Wah, luar biasa. Itu di dalam batu apa, Pak? Nah, itu batu-batu yang tembus pandang. Boleh, Pak. Nah, ini sarang ini juga tembus pandang. Ini benerin, Pak ya? Ya benerin Pak. Jadi saya mengarah kepada seninya. Di samping saya menemukan benda cagar budaya maupun fosil, itu saya kreatifkan benar-benar jadi ini. Itu apa, Pak? Nah, ini seperti ini banyak penemuan-penemuan Assalamualaikum. dan peninggalan orang tua saya itu banyak sekali. Seperti lukisan-lukisan juga banyak. Dan saya tumpuk ini karena tempat tidak ada. Tempatnya, Pak. Nah, di Sindanglaut juga ada, bahkan nah, ini lihat. Nah, ini karena saya ini akhirnya dikasih oleh Dandim. Ini, Pak ya? Ya, Kayaknya nah, yang di keraton kalah ini, Pak. ya subhanallah. Ini piring. Nah, ini Sering dipakai panjang jimat, Pak. oh, ya ini sih untuk makan juga ini. Satunya udah dijual ke Bogor, ke Bandung, ya mah. Itu udah dijual 5 juta. Jadi saya karena untuk membangun banyak yang dijual. Nah, ini mangkok ini kalau dikasih air berbunyi gitu. Oh, ini bunyi. Ini mangkok Cina. Nah, lihat. Awas, Pak, coba. Enggak, tuh mangkok Cina. Dari lihat mana ini Pak? aslinya. Dari mana Pak? Mangkok Cina. Ini dari masyarakat yang meninggalkan sejarah. Seperti orang-orang tua dulu itu sebenarnya ini. Mulanya saya gali. Bahkan saya korbankan harta saya. Kadang-kadang dengan motor saya. Ini peninggalan dinasti apa? Ming atau apa ini? Ini di Dinasti Cing itu ada. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Iya, ada seperti di Cawi Japura juga ada itu situsnya. Itu sudah ada nama oleh Balai Sertifikasi Banten. Nah, ini lukisan apa, Pak? Kita lihat, Pak. Nah, ini lukisan Raden Saleh. Banteng sama harimau. Iya, tapi ini lukisan Raden Saleh. Hanya katanya ini anaknya Raden Saleh. Ditulis di sini Raden Hadi. 1970. Ya, 1970.
Ya subhanallah banyak lukisan-lukisan Ini yang disimpan semuanya di sana. hasil perburuan, Mbak ya. Iya, ya alhamdulillah dulu saya pameran di Taman Mini Oh. banyak barang yang gaib. Akhirnya ya sekarang saya kumpulkan. Ini apa, Mbak? Nah ini mesin jahit zaman dulu itu sebelum Singer ada nih mesin jahit. Ini ya. Subhanallah tuh. Ini kotaknya juga sampai hancur. Nah ini sampai jalannya enak sekali. Aduh nggak kedengar tuh. Halus, Mbak ya. Halus sekali. Kalau zaman sekarang sih wah Ini tutupnya masih, aduh, hati-hati, Pak. ya udahlah. Ini ada tombak. Tombak ini di sana di kamar. Nah ini lukisan-lukisan karena terlalu tumpuk. Nah Ini museum pribadi, Pak ya. Iya punya pribadi. Nggak ada, soalnya pemerintah ya baru sebatas peduli. Bahkan pernah pemerintah ini karena kacamata Kita itu coba nggak lihat, peduli. kita coba lihat fosilnya ya. Nah Penemuan ini hasil fosil yang sangat perburuan langka. Abah Tamrin ya. Nah ini fosil ini dari jenis moluska, dari fosil gajah. Gajah itu ada 3 macam. Satu gajah elepas. Nah ini elepas. Nah ini elepas. Tuh elepas. Ini rahang atas dan bawah, ini giginya. Tuh lihat. Kalau tulang-tulang binatang ini mulanya saya tulis di sini. Fosil vertebrata dari mulai gajah purba, kerbau purba. Nah ini gajah ini 3 macam. Oh. Satu ini apanya gajah. Ini apanya, Bang? Giginya. Ini gigi stegodon. Nah kalau itu gigi dengan rahangnya itu gigi elepas. Gajah ini ada 3 macam, stegodon, elepas, dan mastodon. Nah ini giginya juga yang sempal-sempal ini ada. Tuh lihat. Banyak juga ya gigi. Banyak lah gigi. Wih. Nah ini kerbau purba. Nah ini kaki kerbau purba. Ini Kakinya disahkan ini. oleh Profesor Fahrul Aziz yang menamakan ini kerbau Ini purba. usianya berapa lama ini, Bang? Ini 3 juta tahun yang lalu. 3 juta tahun yang lalu. Nah kalau fosil moluska itu rata-rata 4 sampai 5 juta tahun yang lalu. Itu ada di gambar semua. Dulu disimpan di Museum Madang Trisakti karena tidak terawat. Saya bongkar dan disimpan di Sindang Laut. Ini kepala siapa, Bang? Otak. Bukan, ini tuh binatang laut. Ini namanya Moluska. bukan moluska, ini koral, binatang laut yang sudah mengkristal. Nah ini disebut echinoid, binatang berbintang. Tuh lihat. Ini di center, waduh tembus semua. Mulanya kalau bukan cincin, yoi, luar biasa. Bukan getah ini, Bang? Bukan getah, itu echinoid, itu binatang berbintang. Hei, Iya. binatang berbintang. Jadi banyak Ini udah. apa? Ini apa, Bang? Nah ini semua fosil-fosil binatang purba lah. Ini seperti gigi, tanduk. Nah ini yang Ini foto istri. bukan, ini foto zaman dulu. Ini Karya. 3 dimensi. Oh, 3 dimensi. Dilihat dari mana aja bisa melihatin kita. Boleh buktikan. Lihat dari sana, dari sini. Ini bisa di luar dibuktikan. Jangan, Bang. Ya, stop. Oh. Nanti disensor ini. Nanti disensor. Nah, itu Jangan, dia. jangan. Oke, ini apa nih, Bang? Ini benda-benda cagar budaya. Nah ini kalau pestol apa semua ada di Sindang Laut. Karena saya udah tidak karena terlalu banyak bingung. Uang-uang kuno pun saya tuh sampai berantak. Tuh belum yang di ini uang logamnya. Itu 1 peti uang logamnya. Ini juga tuh banyak sekali. Karena tidak terurus ya udah. Kepedulian dari pemerintah sangat kurang sekali. Nah, ini Nah ini kapak-kapak batu. Nah ini kapak-kapak batu. Nah ini. Jadi banyak sebenarnya. Nah ini peluru-peluru. Peluru Belanda ya? Iya Senjata peluru-peluru Belanda ya. peluru kita dan peluru Belanda ada. Jadi alat-alat benda-benda purbakala saya kumpulkan. Nah seperti ini. Itu alat-alat ini sampai alat tulis pun saya kumpulkan. Karena terlalu banyak ya sudah. Ditumpuk-tumpuk. masuk uang ya, Bah ya. Iya termasuk uang-uang kuno recehnya. Nah Ini pecah kenapa, Bah? Ini pecah ini kemarin dari anak-anak melihat ke sini akhirnya ya nggak apa-apa lah kalau itu sih bukan ini bisa diberes. Oh, punten Bu ya. Nah ini rahang ikan hiu. Woi luar biasa tuh. Copet ikan hiu rahang tuh. Wah ini tajamnya luar biasa. Nah ini udah mengkristal. Ini kalau di center tembus pandang. Nah ini tulang ikan hiunya. Woi subhanallah. Oh. Tulang ikan hiunya.
Tuh lihat. Coba tadi pasir gimana, Bah? Nah, ini banyak sebenarnya fosil sih dari mulai moluska, gajah Pasir. purba, kerbau purba, badak purba, ada semua. Pasir. Nah ini penemuan terakhir, saya itu dulu pernah menemukan bentonit dan sudah dilaboratoriumkan. Dulu pernah dilaboratoriumkan. Bentonit. Nah ini saya ini tadinya asal-asalan. Kenapa? Indonesia sangat kaya. Jadi jelas saya dulu bentonit aja bisa untuk lulur. Sekarang saya ingin tahu manusia ini diciptakan dari tanah. Ini, Pak. Ya. Maka Ini saya pasirnya, teliti. Pak. Nah ini pasirnya. Tadi udah di ini. Nah ini pasir gini. Ini boleh saya pegang, Pak. Oh, boleh pegang dan ini nanti saya contohkan. Ini kayak air terjun. Oh, Ini dinamakan pasir terapi. Nah ini kan udah ya. Pasir Tuh mandi. kalau ngucurnya, subhanallah. Bener nggak? Kayak air terjun. Tuh Halus, Pak ya. halus sekali. Tuh lihat. Dan tidak kotor. Ada Ini apa? ada khasiatnya nggak, Pak? Ada khasiatnya untuk kulit bisa bersih. Dan kalau yang lumpuh itu dibalurkan. Nah ini contohnya. Nah ini kaki saya patah jadi 3. Oh, ini dulu patah 1, 2, 3 ya. pakai pasir ini. Nah enggak. Sebelum ditemukan. Sebelum ini dulu dari zaman dulu saya udah temukan. Hanya digegerkan sekarang udah banyak dari Bogor, dari Semarang, dari Bandung sampai ke tempatnya. Akhirnya sekarang dijaga oleh polisi, takut rusak alamnya. Nah ini cara prakteknya. Coba tolonglah itu ambil ini air sedikit. Nanti saya balurkan ke muka. Nah ini caranya, jangan disiram. Nah ini caranya tuh. Ya. Ini pasirnya ini pasirnya. Nah ini teteskan ini. Tangan ini. Ya. Tuh. Nah, masukkan ke air. Set. Nempel ke sini. Lep. Nempel. Dan tidak akan berbekas. Oh. Ini akan indah sekali itu. Tapi air. Lep. Ini Nempel. mengandung apa ini pasir ini, Pak? Ya kurang tahu. Saya secara geologi bisa mengenai. Nah, ini akan bersih sekali. Ini yang kotor aja bisa terkelupas. Nah ini pori-pori akan hidup. Lihat, Pori-pori akan kebuka ya. akan terbuka. Tuh, keprakan, nggak ada bekas, bersih. Ya bersih sekali dan tidak ada bekas. Inilah keanehan pasir terapi. Secara ilmiah harus dibuktikan nih, Pak ya. Dibuktikan dengan bukti yang nyata aja. Jangan sampai bukti dan nyata bubuk roti di mata. Ya udah bubuk rotinya buat Ini kandungannya apa, Pak? orang yang tidak meneliti. Ini kandungannya apa, Pak? Udah ada penelitian belum? Ini kandungannya ya memang untuk terapi. Kalau saya sih udah. Terapi. Kalau para ahli geologi saya sudah membukukan itu dari bentuk bentonit sudah. Kalau ini penemuan baru pasir mandi. Saya sebut pasir mandi karena udah banyak berduyun-duyun orang satu botol aja ngasih 5.000 untuk perawatan sindang laut, sindang pancuran. Bukan untuk saya. Saya sangat bangga bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan bisa jadikan desa wisata sindang pancuran. Ini bisa buat obat, Pak ya. Iya, dan ini memang nggak ada bekas, bersih sekali. Nah, ini kalau ke muka, wah muka saya bisa bening. Awas kena mata. Yang penting jangan kena mata. Bisa bening sekali. Ini buat perempuan nggak apa-apa, Pak ya. Oh ya iya. Buat perempuan yang Tapi harus diayak menghaluskan dulu. kulit, Nah, lihat. bisa pakai pasir ini. Subhanallah, tuh lihat. Keluar ilmunya. Bener nggak? Nggak usah pusing. Inilah Ini bisa lagi untuk awet muda. Buat awet muda ya. Saya udah umur 70 tahun ya, udah aja pakai pasir mandi aja. 70 tahun tapi masih kelihatan Masih gagah. iya. Ya subhanallah. Itu dengan izin Allah, jangan sombong. Betul, Pak. Coba. Semua juga kehendak Allah. Nah, inilah pasir yang sangat langka. Ini penemuan baru. Memang orang ini banyak berduyun-duyun. Tadinya sih ngambil tuh 1 karung. Nah, habis nantinya. Di daerah mana ditemukan? Ditemukan di daerah Sindang Laut ada guhanya. Kayak guha aja. Namanya Gua masih mandi saja udah sesuai dengan penemuan. Ini mungkin nanti memang ini akan bawa penemuan ini. terbaru, Pak Ini Tamrin. ke geologi nanti. Memang akan butuh
pembuktian secara ilmiah dan beliau akan memberikan sampel pasir ini untuk diteliti oleh ahlinya. Dan semua ini dengan bukti, jangan sampai kebohongan. Kita ini buktikan dulu, nanti kita ceritakan dan penelitian ini akan berlanjut. Ya, Pak, kita ngobrol lagi, Pak. Pak, saya penasaran, Pak. Penasaran, ini berarti sudah hasil perburuan berapa tahun? Saya dari mulai 72 dan alhamdulillah saya dikasih umur oleh Allah sampai 70 tahun. Itu ya subhanallah, kalau teman-teman saya banyak yang sudah ini, kalau saya masih kuat. Alhamdulillah dikasih Sampai panjang, ke Pak, ya. Bandung pun saya masih sanggup naik motor. Naik motor? Naik motor ke Sumedang, karena banyak teman-teman saya juga di Sumedang. Dan anggota saya sekarang sih untuk ke arah seni. Pernah diketemukan alat musik dari batu. Dan memang subhanallah, itu alat musik dari batu aja, saya awalnya, saya ke bukit, kok kenapa orang dulu secara mitos, kalau musim hujan besar, itu ada hajatan jin katanya. Nah, Jadi saya sih secara alami saya teliti, akhirnya waktu hujan besar lihat longsoran batu, ternyata berbunyi tang teng tong tang teng tong tang teng tong. Akhirnya saya gali, setelah tidak ada musim hujan, saya ambil, terciptalah musik batu dari benda-benda cagar, benda-benda alam. ini mau dikemanain, Mbak? Saya ingin membangun museum yang betul-betul pemerintah peduli kepada kami. Jadi kami sudah banyak anak buah. Ada yang seni ukir, seni pahat, seni patung, seni pembuatan batu. Nah ini batu ini bisa diukir. Nah ini fosil kayu. Fosil kayu. Fosil kayu sudah dipoles, tuh lihat. Subhanallah. Ini dari galeh kayu. Nah ini fosil kayu itu banyak, indah-indah sekali. Nah ini sampai fosil kayu pun Apalagi, Pak? untuk kursi, lihat. Untuk kursi, untuk duduk. Subhanallah. Ini kalau disiram, ini kata orang dan kata ini bisa untuk ini, apa namanya tuh, untuk cincin. Kalau ini, kalau saya kan untuk kursi. Nah ini warnanya, ini black opal katanya, tuh luar biasa. Kalau enggak? Kalau sudah ini kinclong. Oke. Oh banyak. Itu tadi kita dengar cerita dari Abah Tamrin ya. Dari tahun 72 beliau melakukan perburuan untuk menemukan Benda cagar budaya dan fosil. cagar budaya dan fosil. Dan ini banyak sekali, tadi juga kita keliling ke belakang, ke kamar-kamar beliau. Beliau ingin membuat museum budaya yang representatif ya. Walaupun hingga saat ini bantuan pemerintah Belum ada. belum ada. Ya ada sih, ada sebatas Ya. peduli. Ya paling juga saya kalau ini kebanyakan kan pejabat mintanya gini. Pertama ini minta cindera mata, jangan emang ngasih duit. Nggak Oke. punya. Seolah-olah saya kan jual. Mudah-mudahan Pak Tamrin sehat, konsisten, dan harapannya serta doanya terkabul. Dan tentu ini untuk pengetahuan kita semua. Dan tempat bukan di sini aja, maaf nih. Tempat di Sindang Laut juga penuh. Oh, ternyata ada 2 tempat. Di Sindang Laut juga ada. Bahkan 3 tempat. Tiga Di tempat. Museum Cakrabuana itu ada banyak. Ada tahu saya. 3 tempat ya hasil temuan dan perburuan Abah Tamrin ini, dan kondisinya semua seperti ini ya. Wajar kalau beliau ingin sebuah tempat yang representatif menjadi sebuah tempat museum yang bisa dikunjungi oleh banyak orang untuk pelajaran Pendidikan. pendidikan. Oke, terima kasih Abah Tamrin, terima kasih banyak atas informasi dan ngobrol-ngobrol. Ah ini saya Pesan katakan, terakhirnya apa? saya baca puisi. Silakan, Bah. Nah ini Beliau ini gini. akan closing Nah dengan sambil duduk. puisi. Puisinya ini enak. Siap. Bukan menyangkut ini, menyangkut kebangsaan. Boleh. Penemu, pelaku, dan pencipta sejarah adalah milik suatu bangsa, bukan milik birokrasi dan bukan milik pemerintah. Satu. Saya ini, puisi saya ini sudah banyak tersebar. Tapi ya kadangkala ini, mulanya saya punya program, satu program yang puisinya yang luar biasa, Lihat sini, bukan Pak. luar binasa. Nah gini, puisinya
bantuan kami butuhkan. Peduli kami menanti. Belum dibantu kami jalan. Belum peduli melangkah pasti. Jadi jangan berharap bantuan. Bikin proposal. Buktikan dengan karya. Mari berkarya, bukan bicara. Bangsat. Gitu. Itulah Ada karakter. lagunya juga yang enak sekali. Oh, masih ada satu kali lagi. Satu lagi. Silakan, Mbak. Ini Jaya Sakti, kemerdekaan telah terjadi. Bakti rakyat bersama TNI Polri, tekad bulat, persatuan suci murni, ciptakan kejujuran, kebenaran, harga mati. Luar biasa, Pak. Tersedianya kekayaan alam ini, lindungi dan lestarikan, jadikan pendidikan sejati, berguna bagi bangsa dan bumi pertiwi, nyatakan Indonesia jaya abadi. Luar biasa. Terima Wisata kasih. alam jadi bukti, museum terbuka jadi saksi, kibarkan merah putih dengan peduli, wujud merdeka atas ridho ilahi. Sudah, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya Closing. tadi mau closing, ternyata beliau sangat bersemangat. Mudah-mudahan Abah Tamrin selalu sehat, dimudahkan urusannya, dan juga hasil temuan-temuannya bisa bermanfaat buat masyarakat secara luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.